Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sebelum belajar. Allahumma ighfirli dhunubi waliwalidayya walil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tip. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita dalam pelajaran Al-Adab Al-Islami. Jadi pelajaran kita hari ini adalah Al-Adab Al-Islami. Pelajaran ini khusus untuk kelas 4. Adapun materinya yaitu materi tentang asal-usul manusia. Untuk melihat materinya, anak-anak yang soleh-solehah bisa membuka buku Al-Adab Al-Islami kelas 4 halaman 2. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang asal-usul manusia. Adakah yang tahu siapa nenek moyang manusia? Ayo anak-anakku yang soleh dan solehah, siapa yang tahu siapa nenek moyang manusia? Apakah nenek moyang manusia itu dari kera? Hal ini sebagaimana teori seorang ateis, orang yang nggak punya agama, tidak percaya dengan Tuhan. Dia membuat teori bahwasanya manusia itu adalah dari kera, sehingga kera beberapa tahun terus berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun misalnya berubah menjadi manusia. Maka ini merupakan kedustaan yang sangat-sangat nyata. Maka bohong jika ada yang mengatakan bahwasanya nenek moyang manusia adalah kera. Manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia lebih mulia dari hewan. Masa benar jika dikatakan manusia itu dari kera? Maka teori ini adalah teori yang bohong. Teori yang berasal dari orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh mempercayainya. Jadi kalau begitu siapa nenek moyang manusia? Iya, benar. Jadi nenek moyang manusia adalah Nabi Adam alaihissalam, bukan kera, bukan kera. Tapi nenek moyang manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Jadi perumpamaan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian berkata, jadilah. Maka ia pun jadi. Jadi dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Nabi Adam adalah seorang nabi sekaligus manusia pertama
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri Nabi Adam yang namanya Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a." Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan, yang memiliki dan juga yang mengatur. Mengatur apa? Mengatur alam semesta yang di dalamnya manusia. Dan kita sebagai manusia, kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya dari Nabi Adam, dari tulang rusuknya. Kemudian dari sepasang suami istri dari Nabi Adam dan Hawa, ya, lahirlah generasi-generasi yang banyak sampai pada generasi kita. Jadi kita ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi nenek moyang kita siapa? Nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Hal ini pun ditegaskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya hadisnya panjang, ya. Hadis ketika manusia berada di padang mahsyar, mereka kelelahan karena panasnya luar biasa, nggak ada tempat duduk, ya, matahari sangat dekat dengan kepala, jaraknya hanya 1 jengkal, sehingga manusia kelelahan. Mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam dan berkata, "Anta abun nas, wahai Adam, engkau adalah ayah manusia." Ini perhatikan, Anta abun nas, engkau adalah ayah manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah juga menyuruh malaikat-malaikatnya sujud kepadamu. Wa 'allamaka asma'a kulli syai', dan Allah juga mengajarimu nama-nama segala sesuatu. Fashfa' lana inda rabbik, maka mintalah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami, hatta yurihana min makanina hadza, sehingga kita bisa istirahat dari keadaan kita yang seperti ini. Jadi manusia di padang mahsyar kelak berbondong-bondong kepada Nabi Adam meminta syafaat dengan alasan anta abun nas, engkau adalah ayahnya semua manusia. Nah, ini bukti bahwasanya Nabi Adam adalah nenek moyang manusia. Ya, nenek moyang manusia. Bukan seperti teori orang kafir yang mengatakan bahwasanya manusia dari kera. Tidak, karena manusia lebih mulia dari hewan. Manusia diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa berpikir, ya, sehingga tidak seperti hewan, ya. Jadi ini asal mula manusia. Jadi kita ini yang sekarang ini merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah, ya. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian Allah menciptakan istrinya Nabi Adam yang namanya Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian dari suami istri dari Nabi Adam dan Hawa lahirlah manusia-manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan, sehingga sampai pada generasi kita, ya. Dan generasi ini banyak, ya, dan manusia karena sudah banyak sehingga di situ ada yang bersuku-suku, ya. Ada, kalau di Indonesia ada suku Jawa, ada suku kalau di Kalimantan ada suku Dayak, ada suku Banjar, ya. Kalau dari Sulawesi misalnya ada suku Bugis, kemudian ada suku Batak dan suku-suku yang lainnya sangat banyak.
ya. Dan masing-masing suku ini juga memiliki bahasa yang bahasa khas, ya, bahasa masing-masing suku. Suku Dayak punya bahasa Dayak, suku Jawa punya bahasa Jawa, suku Bugis punya bahasa Bugis. Bahkan suku-suku itu pun juga memiliki agama yang mayoritas mereka peluk, ya. Jadi dari Nabi Adam dan Hawa muncullah manusia yang sangat banyak. Kemudian manusia yang banyak ini menjadi berkelompok-kelompok, bersuku-suku dengan bahasanya yang berbeda-beda, ya. Kemudian budayanya yang berbeda-beda. Begitu juga dengan bahkan agamanya yang berbeda-beda. Asal mula agama Nabi Adam adalah Islam, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terus sampai pada masa Nabi Nuh alaihi salam, ya, disitulah muncul kesyirikan. Manusia mulai berbuat syirik, mulai menyembah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah. Nah, disitulah baru kemudian muncul agama-agama lain yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun agama Nabi Adam, agama Hawa yaitu satu, yaitu Islam. Berserah diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi inilah asal mula manusia. Taib anak-anakku yang saleh soleha, itu tadi materi kita sudah selesai. Sekarang tugas, ya. Tugas untuk anak-anakku yang saleh soleha pada hari ini yaitu tugas halaman 5. Silakan dibuka halaman 5. Di situ ada daftar bangsa, tempat, dan agama. Jadi dicari tempat, bangsa, bahasa, dan agama. Misalnya tempat, ya, Jazirah Arab, maka bangsanya bangsa Arab, bahasanya bahasa Arab, agamanya mayoritas adalah agama Islam. Misalnya tempat Indonesia, bangsa Indonesia, bahasanya Indonesia, agamanya ada banyak kalau di Indonesia. Ada Islam, ya, kemudian ada Nasrani, kemudian ada Hindu, ada Buddha, dan lain sebagainya. Nah, silakan dicari, ya, sampai 10. Jadi ini tugas yang anak-anakku harus kerjakan pada hari ini. Apabila telah selesai, nanti silakan difoto saja bukunya, kemudian dikirimkan kepada Ustadz. Sekian materi Al-Adab Al-Islami hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dipahami dengan baik, sehingga benar-benar anak-anak yang soleh dan soleha paham betul tentang asal mula manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.